Aku Mat. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini menuju siang kita bertemu di pelajaran PAI kelas 7 pertemuan pertama. Pertama-tama sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudian juga kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dan tentunya mendapatkan ilmu yang barokah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Kemudian pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Asmaul Husna, ya. Silakan kalian buka buku paket, ya. Buku paket yang ini nih, buku paket ini. Ya. Nah, ya betul. Betul. Halaman 3, ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar dari halaman 3 sampai halaman 7, ya. Sudah dibuka? Ya, betul. Nah, sebelumnya Pak Guru mau buka PowerPoint terlebih dahulu. Oh ya, perkenalan dulu ya. Nama saya Alfi Ramadhani, dipanggil saja Pak Alfi, ya. Pak Alfi. Pak Alfi. Pak Guru ngajar dari kelas 7A sampai kelas 7H. Hadir. Udah belum? Kan ya? Jangan berisik sendiri. Diperhatikan. Ya, bab 1 yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Ya. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang pertama. Jangan dicoret-coret, ya. PowerPoint-nya jangan dicoret-coret. Coret-coret mau nih, woi. Jangan dicoret-coret. Kenapa? Oh, partisipasi. Suara mana? Zona pinggir, Mas. Ya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami makna Asmaul Husna tentang Al-Alim, kemudian Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, yang pertama, menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir,
As-Sami dan Al-Basir. Tapi pada pertemuan pertama ini kita hanya membahas Al-Alim dan Al-Khabir. Kemudian yang ketiga menjelaskan makna Al-Alim dan Al-Khabir. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir. Ya, langsung saja. Di sini ada yang tahu iman kepada Allah merupakan rukun iman keberapa? Satu. Bentar. Ya, satu ya. Rukun iman yang pertama kepada Allah dan kepada malaikat. Ya, wa malaikati. Ya, pertama amantu billahi. Ya, beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatahi, malaikatnya Allah. Wa kutubahi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan rasulnya Allah. Kemudian wal yaumil akhiri, kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir kepada kepada qada dan qadar. Ya, pintar. Terus lanjut. Ini yang pertama pengertian iman kepada Allah ya. Secara bahasa, iman itu percaya. Percaya. Jadi kalau kalian belum percaya adanya Allah, berarti kalian belum bisa dikatakan beriman kepada Allah. Itu kalau secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Ya, jadi harus diyakini sepenuh hati terlebih dahulu. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Ya, setelah yakin, kalian diucapkan dengan lisan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu mengucapkan dengan lisan. Ya. Kalian itu dalam satu hari berarti mengucapkan syahadat sebanyak 9 kali, ya, minimal 9 kali dalam sholat ya, seperti itu. Kemudian itu secara istilah tadi sudah. Jadi ketika kalian dikatakan iman kepada Allah, itu apabila kalian telah mempercayai adanya Allah dengan sepenuh hati, kemudian setelah itu mengucapkan, dan yang terakhir membuktikan dengan perbuatan, ya. Jadi harus dibuktikan, ya. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya yang jelas menjalankan segala perintahnya, ya, dan menjauhi segala larangannya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada dalil nakli iman kepada Allah. Silakan bisa dilihat juga di halaman 4. Itu ada surat An-Nisa ayat 136. Ya. Ada yang bisa baca di sini? Halo? Ada yang bisa baca enggak? Pak Guru bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazala ala rasulihi wal kitabillazi ansala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalan ba'ida. Ya, artinya juga kalian bisa baca sendiri di situ. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya
serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kalian juga harus mempercayai kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kemudian barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Seperti itu. Ya, hampir sama ya tadi. Yang ini sebenarnya dalil nakli iman, rukun iman ya, tidak hanya menjurus ke iman kepada Allah, seperti itu. Nah, lanjut. Setelah kita mengetahui apa itu iman kepada Allah ya, untuk kita lebih yakin lagi terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya yaitu kita harus kenal ya, kenal dengannya. Dengan siapa? Dengan Allah. Salah satunya kita harus kenal dengan nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita dengar itu Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? Ya, jumlahnya ada 99. Nah, pada hari ini kalian hanya menghafalkan 2 saja. Dari 99 kalian hanya menghafalkan 2. Berarti gampang banget ya, gampang banget. Gampang banget. Jumlahnya ada 99. Nah, pada hari ini kita hanya membahas tentang Al-Alim dan Al-Khabir. Kemudian pertemuan berikutnya As-Sami' dan Al-Basir, seperti itu. Nah, yang pertama Al-Alim. Al-Alim apa artinya Al-Alim? Al-Alim, halo, Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Ya, maha mengetahui itu Al-Alim artinya, ya. Kemudian ya, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui baik yang tampak maupun yang gaib ya. Jadi Allah itu mengetahui hanya yang tidak hanya saja yang tampak tetapi juga yang gaib, tidak seperti kita ya. Kita karena manusia ya, kita biasanya hanya mengetahui yang tampak saja, tetapi tidak dengan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan kita ya, yang menciptakan alam semesta ini. Bagaimana mungkin ketika Allah yang menciptakan semuanya, kok sampai dia tidak mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Nah, kemudian nah, ini contoh perilaku yang mencerminkan dari sifat Al-Alim. Nah, nih contoh perilaku yang mencerminkan dari sifat Al-Alim. Ini penting ya, harus diperhatikan. Yang pertama, kita ya atau kalian sebagai siswa harus terus-menerus mencari ilmu ya dan merenungi ciptaannya. Nah, ini walaupun sedang masa pandemi seperti ini, ada virus corona ya, kalian harus tetap semangat untuk terus-menerus mencari ilmu pengetahuan ya. Ketika tidak dapat datang ke sekolahan ya, kalian masih bisa pakai live Zoom. Nah, yang tidak bisa live Zoom juga nanti masih bisa melihat di YouTube. Nah, di YouTube nggak bisa juga nanti baca buku paket sendiri ya. Nah, kemudian ketika tidak punya HP pun masih ada cara yang lain, bisa datang ke sekolahan. Jadi tidak ada alasannya kalian untuk terus-menerus mencari ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, rajin berdiskusi dan gemar berorganisasi. Nih ya, kalian karena sudah masuk di SMP ya, nanti berbeda dengan di SD. Di SMP kalian sudah diperkenalkan dengan organisasi, diperkenalkan dengan apa sih itu diskusi ya. Berorganisasi di sini contohnya bisa masuk OSIS ya, kemudian ada karya ilmiah remaja misalnya, kemudian ada Rohis seperti itu. Kemudian berdiskusi di sekolah, ya berdiskusi seperti biasanya. Kemudian contohnya yang lain, membimbing dan membantu adik mengerjakan PR. Ya, ketika kalian di rumah ada adiknya misalkan kelas 1 SD
apa TK, minta diajari untuk mengerjakan PR, kalian juga harus bisa membimbing dan mengajarinya. Nah, yang ini membantu menerangkan kepada teman mengenai materi pelajaran yang belum paham, ya. Jadi ketika kalian sudah paham, sudah tahu ilmu pengetahuan, jangan sampai dipendam sendiri. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dibagikan kepada orang lain dan juga dipraktekkan, ya. Jadi jangan sampai pelit ilmu. Tapi kalau lagi tes beda lagi, kalau lagi ujian beda lagi. Itu namanya bukan berbagi ilmu, itu namanya contek mencontek, ya. Tapi kalau lagi pelajaran, misalkan ada teman yang belum paham, silahkan kalian ajari, ya, seperti itu. Alang-alim sudah, kemudian al-khabir. Al-khabir itu artinya apa? Al-khabir artinya waspada. Waspadalah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya di alam semesta ini itu sudah penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan. Contohnya, pasti kalian pernah berpikir di sini, "Lah, Gusti Allah, ngapa saya menciptakan nyamuk? Kok kayak nggak ada gunanya?" Seperti itu, ya. Pasti pernah ada yang berpikiran seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, Allah menciptakan nyamuk itu pun ada gunanya, ya. Dengan nyamuk, ya, akhirnya banyak pegawai-pegawai, banyak penjual obat nyamuk, ya, kemudian ada sovel, terus yang bunder-bunder itu apa? Itu yang buat obat nyamuk yang keluar asapnya, itu dari nyamuk, ya, dari nyamuk orang mendapatkan rezeki, seperti itu, ya. Kemudian lapak kan gara-gara nyamuk kita jadi kena DPD. Ya, ada yang tanya seperti itu misalkan. Nah, berkat DPD juga, ya, akhirnya ya banyak orang-orang yang dapat mengais rezeki dari rumah sakit, ya. Kemudian juga biasanya kan kalau DPD itu minum jambu, ya, jambu merah seperti itu. Juga akhirnya banyak penjual jambu yang laris gara-gara DPD. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk hidup di alam semesta ini itu sudah penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan, ya, dari sifat al-khabir. Nih contohnya. Yang pertama, harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Contohnya nih, ya, kita lagi menghadapi musim corona seperti ini, kita harus waspada. Ya, ketika kalian keluar rumah wajib memakai masker, kemudian rajin-rajinlah cuci tangan, ya, kemudian jaga kesehatan, kemudian juga jaga jarak, ya. Ketika kalian bermain sama teman-teman, jangan terlalu banyak temennya, ya, jaga jarak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, teliti saat mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru, ya. Teliti saat mengerjakan tugas atau PR. Jadi ketika kalian mendapatkan PR ataupun tugas, dikerjakanlah dengan teliti, jangan asal-asalan, ya. Pak guru sudah bikin tugas dan PR dengan baik, tetapi nanti kalian mengerjakan dengan asal-asalan, ya. Seperti itu nggak boleh. Kemudian berhati-hati saat dalam perjalanan menuju sekolah, ya. Ketika kalian ke sekolah, kalian juga harus waspada, ya. Misalkan nanti ketika sudah boleh berangkat, kalian naik sepeda harus hati-hati, ya. Ketika menyeberang harus lihat kanan kiri. Kemudian kalau pakai motor, pakai helm juga, ya. Nah, yang terakhir ini, teliti dalam mengelola uang yang diberikan oleh orang tua, ya. Kalian harus irit, nggak boleh boros. Ketika dikasih uang oleh orang tua, rajin-rajinlah juga untuk ditabung, ya, seperti itu. Mudeng. Nah, harus rajin menabung, ya. Ya, buat beli paketan terus buat ngegame, jangan. Buat beli paketan ya buat cari ilmu pengetahuan, buat Zoom, YouTube, ya, seperti itu. Harus irit, oke? Game nih Pak, lagi ngegame. Oh, jangan ngegame terus. Lanjut.
Udah kayak game tok mau udah. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ya, nah sebelum Pak Guru mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru ada tugas, kisah. Pak? Tugasnya nanti di Google Form. Tugasnya di Google Form ya. Ya, nih sebelumnya Pak Guru ada kisah nih ya. Ada kisah. Pengen dengerin nggak? Ya, sebentar. Bentar ya. Nggak sampai 5 menit. Bentar ya. Nih, ada kisah si penggembala kambing ya. Jadi pada zaman dahulu ya, itu ketika, tapi ini kisah nyata ya anak-anak, kisah nyata. Itu ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu berjalan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Khalifah yang berapa? Khalifah yang berapa? Khalifah berapa coba? Yang kedua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Nah, itu sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Nah, di tengah perjalanan itu ya, di tengah perjalanan mereka berdua bertemu dengan penggembala. Nah, penggembala itu mempunyai kambing nyampe ratusan bahkan ribuan ya. Tapi kambing itu bukan punya orang tersebut, tapi punya majikannya ya. Majikannya punya bosnya. Nah, kemudian itu Umar ingin menguji anak penggembala itu ya. Ingin menguji anak penggembala itu. Mengujinya seperti ini: wahai anak gembala, itu jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu ya. Jadi Umar itu ingin menguji apakah si penggembala tersebut jujur atau tidak ya. Itu kambingnya suruh dijual ke Umar, dibayar, terus uangnya bebas, mau kamu apain, seperti itu ke penggembala. Nah, tapi si penggembala itu tidak mau semena-mena mengasihkan kambingnya ya. Akhirnya si penggembala tersebut bilang kepada Umar, wahai Umar, aku di sini hanya seorang budak ya, hanya seorang budak. Jadi tidak boleh semena-mena mengasihkan kambing kepada siapapun, harus atas izin majikannya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, terus Umar menjawab, apa majikanmu tahu ya? Saking banyaknya kambing ya, nyampe ribuan, kalau diambil satu kan majikanmu nggak bakal tahu, seperti itu katanya. Nah, tapi karena dengan sifat kejujuran itu, akhirnya si penggembala diam dulu ya. Dengan kejujurannya, si penggembala tetap bersikukuh tidak mau memberikan kambingnya. Padahal apabila dia memberikan kambingnya dan dia mendapatkan uang, itu majikannya tidak akan tahu kambingnya itu hilang ya. Tetapi karena dengan sikap jujurnya, karena dia merasa bahwasanya Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat. Ya, jadi karena dia benar-benar yakin, benar-benar beriman kepada Allah, akhirnya si penggembala tersebut ya tidak berani memberikan kambingnya. Nah, di situ akhirnya Umar pun terkejut ya. Padahal seorang budak pun mempunyai keimanan kepada Allah yang sangat tinggi, yang sangat tebal, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menilai orang dari luarnya saja ya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Guru cukup sekian ya. Nggak usah lama-lama. Iya sudah, nggak usah lama-lama ya. Nah, nanti tugasnya di Google Form. Kemudian pertemuan berikutnya itu nanti halaman 6 sampai halaman 9 ya. Pertemuan berikutnya itu ada Al-Basir dan As-Sami. Oke, setuju? Setuju ya. Nah, saya dari Pak Guru cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya, Pak Guru mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu.